لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم ليسلم دائما أبدا على عبدك محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم من رسول الله ملتمس عروا من البر أو رشوا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير مبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا خير خلق عمت رسالته عمت شفاعته إلى الوصوصين عن غير الأبي بأمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل الرضا والنقاء العلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاضل لما أغلق الخادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mendapatkan nikmatul iman, nikmatul Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita ditambah oleh Allah. Nikmatul iman ditambah, nikmatul Islam ditambah, nikmatul sehat ditambah, nikmatul ilm ditambah, nikmatul rizki juga ditambah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di dalam semua yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ilmu maupun itu berupa anugerah yang berupa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah semua, kita masih membicarakan masalah salat di dalam kitab ini. Di sini dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang bagi anda tudam salatika ala qiraatin suratin wa susatin ba'da al-Fatihah. Dan selanjutnya engkau tidak selalu netepin di dalam salat itu membaca satu surat yang khusus sesudah kita membaca Fatihah, baik dalam salat fardu kita maupun dalam salat sunat, kecuali yang harus kita tetapkan, kita tidak berubah membaca surat-surat itu apabila ada keterangan dari Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi selalu membaca surat itu di dalam salatnya. Seperti di hari Jumat itu Kanjeng Nabi selalu membaca surat sajadah atau hal ata 'alal insan. Kemudian kalau tidak membaca kedua surat ini, Kanjeng Nabi membaca surat Subhisma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini warid dari Kanjeng Nabi. Oleh karena itu kita lebih afdal apabila melakukan apa yang warid dari Kanjeng Nabi. Di dalam salat Jumat kita membaca surat sajadah atau hal ata 'alal insan. Tentunya ini panjang sekali. Sekarang ini tidak ada masjid yang salat Jumatnya membaca surat sajadah dan surat hal ata 'alal insan ini karena panjang. Mungkin jamaahnya nanti jamaahnya mungkin ya karena terlalu panjang bisa saja nanti jamaahnya mengajukan permohonan supaya tidak komplain pun mau surat sing dodo karena mungkin akan kembali ke tokonya atau ke kantornya. Yang umum di mana-mana kalau hari Jumat itu membaca Subhisma rabbikal a'la dan hal ata 'alal insan. Kemudian seperti kita tarawih, ini tidak ada dari Kanjeng Nabi ketentuan
di dalam salat kita tarawih membaca surat tertentu, tidak ada. Terserah kepada masing-masing. Adapun kalau guru-guru kita di Pasuruan, Kiai Sepuh di Pasuruan itu, bahkan di Jember juga ya, seperti Kiai Siddiq itu baca surat yang pendek-pendek, mulai dari Al-Hakum sampai An-Nas itu di dalam rakaat pertamanya. Rakaat keduanya membaca kulhu, karena itu surat-surat yang apa itu pendek, jadi meringankan kepada para makmum apabila kita membacanya tidak terlalu panjang. Kemudian di dalam salat 5 waktu, di dalam salat jahriyah yang kita membacanya dengan keras, yaitu saat maghrib, isya, subuh, itu ada tertib yang ditulis oleh pengarang kitab ini, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau salat maghrib hari Jum'ah baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul Allahu ahad. Hari Sabtu baca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kalau hari Minggu membaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, surat Al-Fil dan surat Quraisy, dan seterusnya. Hari Selasa membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul Allahu ahad. Hari Rabu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Hari Senin ara'aital ladzi yukadzibu biddin dan inna a'taina. Hari Kamis sama. Dan hari Isya'nya, salat Isya'nya ini surat yang agak panjangan lagi. Tadi itu ada surat yang pendek-pendek, tapi kalau Isya'nya surat yang agak panjang. Jadi umpamanya seperti malam Jumat membaca Wadduha dan Alam Nasrah, agak panjang ya. Kemudian malam Rebo umpamanya itu membaca surat Idza Zulzilat dan Al-Hakum. Jadi ada salah satu yang panjang, kemudian yang pertamanya panjang, yang keduanya pendek. Itu ada tertibnya. Kemudian salat subuh lebih panjangan lagi, agak panjangan lagi. Seperti tadi ini kita salat subuh hari Minggu ini tertibnya Habib Abdullah bin Al-Haddad membaca Idza syamsu kuwirat. Yang salat kedua Idza sama'un fatarat, dan seterusnya. Setiap hari itu ada tertib agak panjang kalau salat subuh. Ini tertib yang dilakukan atau dianjurkan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan beliau menganjurkan agar kita jangan selalu menetepin di dalam salat kita ini membaca surat yang pendek-pendek saja. Saben salat mesti maca Al-Kafirun bi Al-Ikhlas mani utawa Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Adapun apabila kita salat sunat, tidak apa-apa, kita qabliyah, ba'diyah kita baca Qul a'udzu Qul ya ayyuhal kafirun, Qul Allahu ahad. Kemudian kalau
mau salat lagi 2 rakaat baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Adapun yang warid dari Kanjeng Nabi salat witir itu Kanjeng Nabi selalu membaca Sabbihisma dan Qul ya ayyuhal kafirun. Oleh karena itu ini dilakukan oleh banyak masyayikh, guru-guru kita, ya, termasuk kita di masjid ini. Jadi pertama, rakaat pertama witir Sabbihisma, kemudian yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian witir yang terakhir yang 1 rakaat itu membaca 3 surat sekaligus. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tidak ada al kafirun. Ini lebih baik apabila kita membaca surat yang pendek-pendek tadi itu kemudian sampai selesai, daripada kita mengambil ayat membaca ayat yang 1 ayat 2 ayat di dalam salat kita, sebagaimana banyak yang dilakukan itu lebih afdal apabila kita membaca surat yang pendek-pendek tadi itu sampai selesai. Apalagi hari Jumat itu lebih afdal kita membaca Sabbihisma dan hal ataka hadisul ghasyiyah, termasuk di dalam salat lembaran. Itu kan Nabi tidak pernah membaca selain ini, ya, selain hal ataka, selain Sabbihisma dan hal ataka hadisul ghasyiyah. Oleh karena itu ini sangat dianjurkan untuk membaca surat-surat ini. Jadi apabila telah warid dari Kanjeng Nabi, ada keterangan yang Kanjeng Nabi selalu netepin membaca surat-surat itu kita lebih afdal apabila melakukannya seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Tetapi seandainya tidak, ya membaca surat yang lain atau sepotong-potong ayat dalam Al-Quran, dan membaca surat, ya tetap sah sholatnya, tetap sah. Cuma kita di dalam melakukan sholat Jum'ah itu hendaknya sunatnya itu membaca suratnya itu panjang, khutbahnya pendek, bukan dibalik, khutbahnya panjang, suratnya pendek. Kadang-kadang imam karena khutbahnya udah panjang, lalu dalam sholatnya dia membaca surat yang pendek, ya, membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ini kebalikan daripada sunnah Kanjeng Nabi, tolak belakang dengan sunnah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di dalam sholat Jumat itu sholatnya panjang, kemudian khutbahnya pendek, tidak panjang-panjang, itu sunatnya begitu. Kemudian kalau kita menjadi imam, idza kunta imaman, kita menjadi imam, ini kita harus jaga makmum kita ini, jangan sampai gelisah, jangan sampai merasa terlalu lama, karena masing-masing jamaah ini mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, mempunyai hajat masing-masing yang harus kita perhatikan. Fal masir ila takhfif al mandub ila al imam ilaihi al imam. Jadi yang disunatkan bagi orang yang menjadi imam itu meringankan kepada para jamaah dengan membaca surat yang sedang, jangan terlalu panjang. Ila hadis, kita harus ambil hadis ini sebagai pedoman di dalam kita ngimami. Hadis Mu'adz radhiyallahu anhu
radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'ad. Sayyidina Mu'ad bin Jabal ini seorang sahabat dari bangsa Ansor. Jadi bukan orang Quraisy, bukan dari orang Mekah, tapi orang asli Madinah. Dari kabilah-kabilah yang ada di Madinah, daripada atau disebut mereka orang Ansor, baik itu dari kabilah Khazraj atau Aus. Mungkin kalau tidak salah ini Mu'ad bin Jabal ini dari kabilah Aus. Nah, ini seorang yang bacaannya bagus, Ubay bin Ka'ab yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar untuk menjadi imam salat tarawih karena bacaannya paling bagus dan yang paling hafal Al-Quran dan paling bagus bacaannya. Kanjeng Nabi mengatakan aqra'ukum Ubay bin Ka'ab, yang paling bagus bacaannya kalian adalah Ubay bin Ka'ab. Bacaan sahabat-sahabat Rasulullah semua bagus karena mereka belajar dari Kanjeng Nabi, mengambil Al-Quran itu dari Kanjeng Nabi. Ini Mu'ad ibnu Jabal ini menjadi imam pada satu kaum, menjadi imam. Fadhala alaihim jiddan, baca surat yang panjang-panjang, jadi panjang sekali, terus lama sekali salatnya. Fasyakahu rajulun minhum ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang jamaah itu ada yang datang pada Kanjeng Nabi matul. Sahabat Mu'ad menika ngimami kedawan kesuwen ngoten. Sing diwaca surat dawa-dawa ya menawa surat Yasin sing diwaca. Yasin dawa kan. Boleh dibaca dengan tartil. Diadukan kepada Kanjeng Nabi. Kemudian dipanggil sahabat Mu'ad, qala lahu alaihi salatu wassalam, dipanggil oleh Kanjeng Nabi, afattan anta ya Mu'ad, apa kamu ini tukang bikin fitnah wahai Mu'ad? Afattanun, apa kamu tukang bikin fitnah? Anta ya Mu'ad, engkau ini Mu'ad. Maksudnya Kanjeng Nabi dia ngimamin, kemudian baca surat belanja ini membuat jamaah gelisah, ya, karena masing-masing mungkin mempunyai hajat, mempunyai keperluan, sehingga kalau dia panjang salatnya bisa-bisa hajatnya tadi itu udah ya lewat, keperluannya tadi itu udah lewat, tidak bisa dikerjakan. Kalau umpamanya dia kerjanya di toko atau di kantor, ya, masuknya ke kantor atau dia datang ke tokonya itu udah lewat, bisa-bisa dimarahin sama majikannya, sama kepalanya dimarahin. Maka dari itu di sini Kanjeng Nabi menyebut afattan, apa engkau bikin fitnah? Jadi berarti begitu itu kita bikin fitnah. Iqra, kalau kamu ingin baca yang agak panjang, Iqra bismihisma rabbikal a'la, baca sabbihisma rabbikal, tidak terlalu panjang. Syamsi wa duha, membaca syamsi wa duha, tidak terlalu panjang juga. Atau wal-laili idza yaghsha, baca wal-laili idza yaghsha juga tidak terlalu panjang. Ini tiga surat ini hampir sama lah ya panjangnya. Ini petunjuk Kanjeng Nabi. Nah, di dalam tarawih pun umpamanya kalau kita membaca sampai semua membaca kalau hanya di dalam salat witir saja kan hanya sekali. Tapi kalau umpamanya setiap rakaat baca syamsi wa duhaha, menjadi wal-laili idza yaghsha, membaca was-sama'i dzatil buruj atau was-sama'i wat-tariq, iso-iso buyar makmumi, ya, pindah ke tempat atau ke masjid yang lain yang baca surat pendek-pendek. Oleh karena itu ya ini harus kita menjaganya.
Kita kalau dalam salat tarawih itu, kalau umpamanya kita pakai 20, itu kita baca surat yang pendek-pendek, mulai dari Al-Hakum, kemudian rakaat kedua membaca Qul Huwallahu Ahad, ya. Kalau kita ngambil yang 8 rakaat, seperti saudara-saudara kita sebagian masjid ada yang mengambil jangan baca surat yang pendek-pendek, tapi baca yang agak panjang, gitu ya, seperti ini, wasyamsil duha wal laili idza yaghsha, ya. Jadi ya, kemudian mana yang lebih afdal? Ada ulama yang mengatakan yang lebih afdal itu yang kita baca surat yang pendek-pendek tadi itu, di samping meringankan kepada makmum, kita harus openin jamaah ini, kita jaga, ya, jamaah ini jangan sampai gelisah gitu. Artinya kita tidak terlalu panjang membaca surat-surat tadi itu, lebih afdal. Pertama dengan rakaat yang 20 rakaat tadi itu bacaan kita, bacaan Fatihahnya tambah banyak, ya. Kemudian takbirnya tambah banyak, doa-doa dalam sholat tambah banyak, tahiyatnya, tasyahudnya tambah banyak, salam pada kanjeng Nabi tambah banyak, kemudian sholawat pada kanjeng Nabi tambah banyak. Ini lebih afdal, tambah banyak pahalanya. Niatnya tambah banyak, niat pun itu ada pahala khusus, niat itu. Ini bacaan-bacaan yang tambah banyak itu dengan sendirinya pahala kita tambah banyak. Kita membaca apa yang kita baca daripada Al-Quran, bagaimana diterangkan bahwa setiap huruf itu 10 kebaikan. 10 huruf, makin banyak yang kita baca ya makin banyak pahalanya. Ini ya yang menjadi dalil atau dasar orang yang mengatakan bahwa apabila kita melakukan salat tarawih itu 20 rakaat lebih afdal daripada yang melakukan 8 rakaat. Dan lagi apabila kita melakukan salat tarawih 20 rakaat itu kita mengikuti Sayyidina Umar, ya. Mengikuti Sayyidina Umar yang kanjeng Nabi mengatakan, "Alaikum bisyaikhain." Kamu ikuti dua sahabatku ini, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar mengatakan, "Ni'matul bid'atu hadhihi." Setelah melihat bahwa beliau setelah memutuskan menetapkan supaya di masjid ini tidak ada sholat tarawih yang lain selain sholat tarawih yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab, semuanya diwajibkan untuk sholat di belakang Ubay bin Ka'ab, tambah banyak jamaahnya, tambah meriah. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Ni'matul bid'atu hadhihi." Sebaik-baiknya bid'ah ini. Ada yang bertanya, mana yang lebih afdal? Yang 8 rakaat atau yang 8 rakaat? Yang 20 rakaat atau yang 8? Yang 20 rakaat ini tentunya yang lebih afdal, karena dari zamannya Sayyidina Umar, zamannya sahabat, masih puluhan ribu sahabat yang ada, ya, yang apa itu, yang masih hidup, semuanya tarawih memakai yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar 20 rakaat. Tidak ada yang memakai 8 rakaat. Masjid Madinah, Masjid Mekah, Masjidil Haram, Masjid Madinah dari zamannya Sayyidina Umar sampai sekarang
sholat tarawih 20 rakaat. Barangkali itu juga bisa dibuat dalil. Ini panutan kita, ini pedoman kita, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat dari zamannya Sayyidina Umar dan imam-imam ya sepanjang apa itu masa itu sampai kini ya, melakukan salat tarawih 20 rakaat. Kemudian kita teruskan di sini keterangan dari Habib Abdullah bin Alwi al-Haddan, nazar fi kutubil azhar arafa ma qulna. Ini bisa dilihat dari kitab-kitab yang menerangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ruya anna akhir salatin shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas salatul maghrib. Dan telah sahih bahwa diterangkan bahwa akhir daripada salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas, dengan jamaah manusia semua, artinya Kanjeng Nabi yang jadi imam. Kanjeng Nabi selama hidupnya, Kanjeng Nabi kalau salat menjadi imam sampai ini salat yang terakhir ini, yaitu salat maghrib, yang besoknya Kanjeng Nabi itu meninggal dunia. Maghrib, isya, kemudian subuh. Nah, ini isya dan subuh diimami oleh Sayyidina Abu Bakar karena ditunjuk oleh Rasulullah SAW supaya Sayyidina Abu Bakar yang imamin. Kanjeng Nabi sudah sakit beberapa hari itu, tetapi Kanjeng Nabi masih keluar untuk sholat berjamaah dengan para sahabat dan menjadi imam mereka. Qara'a fi abil mursalati urfa. Ini karena sholat yang terakhir Kanjeng Nabi ini, di akhir sholatnya ini, sholat maghrib ini membaca sholat mursalati urfa. Ini agak panjang juga. Kalau dalam Al-Quran itu mungkin satu halaman. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Kemudian di dalam sholat isya'nya Kanjeng Nabi berjamaah, tapi Kanjeng Nabi jadi makmum. Di dalam sholat subuhnya besoknya, karena Kanjeng Nabi meninggalnya itu di waktu duha, Kanjeng Nabi sholat berjamaah tapi menjadi makmum. Yang menjadi imamnya adalah Sayyidina Abu Bakar karena ditunjuk oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak mau ada yang imamin selain Sayyidina Abu Bakar. Tidak boleh ada yang imamin kecuali Sayyidina Abu Bakar. Waktu Kanjeng Nabi mau meninggal itu, diceritakan bahwa Kanjeng Nabi keluar dari rumahnya papa 2 orang, yatahada baina rajulain. Tidak tahu siapa itu kedua orang itu, sampai masuk dalam masjid. Kemudian sholat. Yang menjadi imamnya adalah Sayyidina Abu Bakar. Ini isyarah bahwa Sayyidina Abu Bakar itu Kanjeng Nabi mendapatkan keridhaan Kanjeng Nabi untuk menjadi khalifah sesudah Rasulullah SAW wafat. Sudah Rasulullah SAW wafat. Wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Ini masih di dalam pengajian yang akan datang, ya, masih membicarakan masalah sholat. Saya tutup di pengajian ini bahwa kita di dalam membaca doa dalam tarawih itu, di akhir doa itu, Allahumma la taj'al fina, ya Allah jangan kau jadikan di antara kami, di antara kita semua, fina wala ma'ana, dan bersama dengan kita, jangan engkau jadikan bersama, wala minna, dan juga dari kita, artinya kita punya anak, kita punya keturunan, syakian wala mahruma, orang yang celaka dan orang yang terhalang mendapatkan rahmat. Ini doa selalu kita baca di waktu kita sesudah kita tarawih.
Sebagaimana dibaca juga oleh banyak ulama baik di Pasuruan, di Jember, di Bangil, di Jawa Timur khususnya, itu banyak membaca doa ini. Saya jadi ingat guru saya Syekh Zaini bin Abdullah Bawean, asalnya mbahnya dari Bawean tapi lahir di Mekah, ya, lahir di Mekah, meninggal di Mekah. Disebut Syekh Zaini bin Abdullah Boyan atau Bawean. Orangnya hafal Al-Quran. Dia mengatakan, beliau kalau salat tarawih, itu selalu membaca doa itu, Allahumma fariqal furqan, nazzilal Quran, dan seterusnya sampai akhir doa itu tadi. Allahumma la taj'al fi majlis, Allahumma ij'al jam'an hadza jam' wa tafarruqan, Allahumma la taj'al, ya, fi majlis, la taj'al fina wala ma'ana wala minna syaqiyan wala mahruman. Beliau mengatakan bahwa ini doa saya dapatkan dari seorang syekh yang bernama Ahmad Qushairi. Ya, Ahmad Qushairi ini adalah putranya Mbah Siddiq yang sepuh, sudah Kiai Mansur, Kiai Ahmad Qushairi. Beliau diambil mantu Kiai Yasin Pasuruan, tinggal di Pasuruan selama lebih 40 tahun mungkin. Kemudian hijrah ke Kalibaru, ke Ngelemor, tetapi meninggal di Pasuruan. Saya dapatkan doa ini dari beliau. Jadi saya mendapatkan ijazah dari beliau dan saya amalkan. Itu, ya, Syekh Zain bin Abdullah Bawean. Ini berasalkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah membaca bahwa Kanjeng Nabi pernah duduk-duduk dengan para sahabat. Kemudian Kanjeng Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minasy-syaqiyyil mahrum. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari orang yang celaka dan orang yang terhalang mendapatkan rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Jangan engkau pertemukan aku, ya Allah, dengan orang yang celaka dan yang mahrum, yang terhalang dari. Jangan engkau keluarkan, yang Allah, dariku keturunan yang asyqi al-mahrum, yang celaka dan terhalang mendapat. Jangan engkau pertemukan aku, ya Allah, dengan orang celaka, asyqi dan al-mahrum, yang terhalang. Sahabat bertanya, siapa Kanjeng Nabi asyqi al-mahrum itu? Orang yang celaka dan orang yang terhalang dari mendapatkan. Dijawab oleh Kanjeng Nabi dengan tarikus shalah. Orang yang celaka dan orang yang terhalang dari rahmatnya Allah adalah orang yang tidak sholat, yang meninggalkan sholat. Orang Islam, bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha. KTP-nya KTP Islam, tapi tidak sholat. Bukan hanya tidak sholat, kadang juga tidak sholat, tidak puasa, tapi ngakunya Islam. Ini namanya Islam bitokoh, Islam petaka. Bitokoh itu KTP itu memiliki bitokoh, tapi bisa juga petaka Islam musibah, ya. Itu, ya, mereka ini, ya, yang disebut oleh Kanjeng Nabi, ya, ini, ya. Apa memang ada orang yang seperti itu? Ya banyak. Kita lihat aja, ya, kita sholat tarawih, lebih banyak orang-orang yang nongkrong di jalan-jalan, di alun-alun, daripada yang duduk di masjid, yang, ya,
daripada yang ikut terawih di masjid. Ini semua ya termasuk asyaqiyul mahrum itu tadi, yang celaka, yang al-mahrum tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Kanjeng Nabi bersabda di dalam satu hadis, apa itu yang sering diucapkan oleh guru saya, nanti di akhir zaman itu akan ya'ti zamanun, akan datang zaman la yabqa minal Islam illa ismuh. Islam hanya tinggal namanya Islam, tapi syariatnya enggak dipakai. Wala minal Quran illa rasmuh. Al-Quran hanya tinggal tulisannya aja. Punya Al-Quran di rumahnya, tapi enggak pernah dibuka, enggak pernah dibaca, enggak pernah dipelajari. Ini. Nah, ini kalau kita teruskan hadis ini ya agak ngeri juga ya. Masajiduhum amira, masjid-masjidnya ramai, walakinna kharabun minal huda, tapi enggak ada pengajian. Kan banyak masjid-masjid ini, tapi enggak ada pengajian, enggak ada petunjuk. Ya. Ulama'uhum, ini yang agak tapi ini saya sampaikan karena apa itu tuh kelanjutan dari hadis itu. Ulama-ulamanya ya, syarru man tahta adimis sama, apa begitu ya, sejelek-jeleknya orang yang di bawahnya kolong langit ini. Betul ya. Yatakallamuna bi kalamin ahla minal asal, mereka ngomong omongannya lebih manis dari madu. Wa qulubuhum qulubuz dhi'ab, tapi hati mereka adalah hati serigala, gerangsang. Hubbud dunya, hubbul jah, hubbul madah, hubbuz zuhur. Jadi senang pamer, senang ya di panggung, senang ya di foto, senang di ya pajang fotonya di jalan-jalan. Ini semua ya, ini nanti di akhir zaman ini. Apa ini udah nyampe kita ke zaman ini ya wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan ya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jadi beratnya amanat sebagai apa itu, sebagai ulama ya, sebagai pewaris daripada para nabi-nabi yang meneruskan misi ya, daripada para nabi-nabi menyampaikan ya ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu mereka disebut ya pewaris ya, urasun nabi, yaitu pewaris nabi, karena membawa amanat seperti itu, Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita, menyelamatkan kita semua umat Islam semua, dan mudah-mudahan ulamanya mendapatkan taufik dari Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala yang buat menjadikan mereka mendapatkan petaka di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan apa yang saya baca dalam yang saya sampaikan ya, manfaat khususnya untuk diri saya dan untuk para kaum muslimin semua yang mengikuti pengajian ini dan mendengarkan pengajian ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina Allahumma arhamna farrij an ummati sayyidina Allahumma tsabbit imanana wa syarr. Allahumma nas'aluka imanan da'iman, qalban khashi'a wa 'ilman nafi'. ويقينا صادقا دينا قد نسألك العافية وقد نسألك الشكر
نسألك دائما ونسألك الغنى عن الناس. اللهم تقبل منا صلاتنا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا وضرعنا ولا تضرب بها وجوهنا تمم تقشرا يا أرحم الراحمين يا خير الناصرين يا رب العالمين بفضلك وجودك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله.